Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisma Natalia dengan NIM 230903501065 dengan nomor urut absen 11. Di sini saya membuat tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen keuangan. Yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu analisis laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan resmi mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai dokumen yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasionalnya. Berikut elemen utama dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki perusahaan, apa yang dihutangkan, dan nilai bersihnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Menunjukkan pendapatan biaya, keuntungan, dan kerugian perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja operasional perusahaan dan kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, laporan arus kas. Menguraikan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu yang dikategorikan dalam aktiva operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini membantu dalam mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu, termasuk investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, dan laba rugi yang dihasilkan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi tambahan yang relevan dengan elemen-elemen laporan keuangan utama, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian spesifik dari akun tertentu, dan penjelasan mengenai berbagai item dalam laporan. Laporan keuangan sangat penting bagi berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator untuk menilai kinerja, merencanakan strategi, dan mengambil keputusan yang tepat terkait perusahaan. Neraca juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan, adalah suatu komponen utama dalam laporan keuangan yang menyajikan gambaran tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Elemen neraca yaitu yang pertama, aset. Aset lancar yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam operasi perusahaan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Mana yang lebih lama? Contohnya termasuk kas perusahaan, termasuk kas piutang usaha, persediaan dan surat berharga. Selanjutnya, aset tidak lancar, yaitu aset yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang lebih dari 1 tahun. Contohnya yaitu properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak terwujud, seperti hak paten dan goodwill. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban lancar diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Mana yang lebih lama? Contohnya termasuk utang usaha, beban yang masih harus dibayar, dan pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, kewajiban tidak lancar yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya termasuk pinjaman jangka panjang, obligasi, dan kewajiban pensiun. Yang ketiga, ekuitas, yaitu nilai residu dari aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mewakili kepemilikan pemilik dalam perusahaan dan terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya seperti modalisator tambahan. Struktur neraca yaitu neraca disusun dalam 2 bagian utama yang harus seimbang, yaitu total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Ini dikenal sebagai persamaan dasar akuntansi. Fungsi dari neraca yang pertama, evaluasi kinerja keuangan, yang kedua, pengambilan keputusan dan analisis risiko. Selanjutnya, laporan laba rugi. Elemen dari laporan laba rugi yaitu yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama bisnis seperti penjualan produk atau jasa, pendapatan operasional, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan luar operasi utama seperti bunga dari investasi atau penjualan aset.
Yang kedua, beban. Beban operasional, biaya yang terkait langsung dengan operasi utama bisnis, termasuk biaya produksi, gaji karyawan, sewa, utilitas, dan biaya pemasaran. Beban yang operasional yaitu biaya yang tidak terkait langsung dengan operasi utama seperti bunga utang dan pajak. Yang ketiga, laba kotor, dihitung sebagai pendapatan operasional dikurangi harga pokok penjualan. Yang keempat, laba operasional, yaitu dihitung sebagai laba kotor dikurangi beban operasional. Ini menunjukkan keuntungan yang dihasilkan dari operasi utama bisnis sebelum bunga dan pajak. Yang kelima, laba sebelum pajak, dihitung sebagai laba operasional ditambah pendapatan non-operasional dan dikurangi dengan beban non-operasional. Yang keenam yaitu laba bersih, dihitung sebagai laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Ini keuntungan akhir yang tersedia bagi pemegang saham setelah semua biaya pajak telah dibayar. Selanjutnya, fungsi laporan laba rugi, yaitu evaluasi kinerja keuangan, menyediakan informasi mengenai profitabilitas perusahaan dalam periode tertentu. Pengambilan keputusan, yaitu membantu manajemen, investor, dan kreditur dalam membuat keputusan yang terkait dengan investasi operasional dan pendanaan. Analisis tren, yaitu memungkinkan analisis perbandingan kinerja dari waktu ke waktu dan identifikasi tren dalam pendapatan dan beban. Tujuan dan sifat laporan keuangan. Yang pertama, tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang relevan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi ini mencakup posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Yang kedua, menilai kinerja perusahaan, yaitu laporan keuangan membantu dalam menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan arus kas perusahaan. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan telah mengelola sumber daya dan mencapai tujuan finansialnya. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengendalian. Laporan keuangan membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tren, merencanakan anggaran, dan mengelola risiko. Yang keempat, menyediakan informasi untuk pemenuhan kewajiban hukum dan peraturan. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sifat laporan keuangan yaitu yang pertama, relevan. Informasi dalam laporan keuangan relevan sesuai kebutuhan pengguna dan pengambilan keputusan. Kedua, dapat dipercaya. Laporan keuangan harus dapat dipercaya. Artinya informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diandalkan oleh pengguna. Yang ketiga, dapat dipahami. Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang keempat, dapat dibandingkan. Laporan keuangan harus membandingkan perbandingan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dengan perusahaan lain. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus disajikan dengan tepat agar tetap relevan dan berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, komprehensif. Laporan keuangan harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi interpretasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menilai kinerja, kondisi keuangan, dan prospek perusahaan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan dasar yang solid bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu analisis ini membantu dalam menilai seberapa baik perusahaan mengelola aset dan kewajibannya untuk menghasilkan keuntungan. Hal ini mencakup analisis profitabilitas, efisiensi operasional, dan tingkat pengembalian. Yang kedua, evaluasi kesehatan keuangan. Analisis ini membantu likuiditas dalam kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas, kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban, dan stabilitas keuangan.
Yang ketiga, menganalisis tren dan pola. Analisis tren dapat mengungkapkan perubahan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, membantu dalam perencanaan strategis dan prediksi masa depan, membantu yang keempat, membantu pengendalian keputusan, yaitu informasi yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan strategis dan operasional oleh investor untuk keputusan investasi dan oleh kreditur untuk keputusan pemberian kredit. Metode analisis laporan keuangan yaitu ada pertama, analisis horizontal, yaitu melibatkan perbandingan laporan keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja keuangan, misalnya membandingkan pendapatan atau laba bersih dari tahun ke tahun. Yang kedua, analisis vertikal, melibatkan analisis komponen laporan keuangan sebagai persentase dari total. Misalnya, setiap item dalam laporan laba rugi sebagai persentase dari total penjualan. Membantu dalam memahami struktur biaya dan pendapatan perusahaan. Ketiga, analisis rasio, menggunakan rasio keuangan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja perusahaan termasuk likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas. Contoh rasio termasuk rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, margin laba bersih, dan rasio perputaran aset. Yang keempat, analisis arus kas, menilai sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, yang membantu dalam mengevaluasi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi. Selanjutnya, pengertian rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan melalui perbandingan antara dua atau lebih elemen dari laporan keuangan. Rasio keuangan membantu dalam menginterpretasikan angka-angka muntah yang tercantum dalam laporan keuangan sehingga memudahkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis rasio keuangan yaitu yang pertama, rasio likuiditas terbagi atas rasio lancar atau current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki, dihitung sebagai aset lancar. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mempertimbangkan persediaan, dihitung sebagai quick ratio sama dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio profitabilitas, margin laba bersih, mengukur seberapa besar laba yang bersih yang dihasilkan dari setiap unit pendapatan, dihitung sebagai net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan. Return on asset atau ROA, mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset dan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, return on equity atau ROE, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham, dihitung sebagai ROE laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, rasio solvabilitas yang terbagi atas debt to equity ratio, mengukur proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang selanjutnya, interest coverage ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga dari laba operasional. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu perputaran piutang, mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola dan menagih piutang. Selanjutnya, perputaran persediaan, yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Manfaat rasio keuangan yaitu yang pertama, evaluasi kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dalam berbagai aspek seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Yang kedua, perbandingan industri. Rasio keuangan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan
Yang ketiga, analisis tren. Analisis rasio keuangan dari periode ke periode dapat mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan yang berguna untuk merencanakan strategis dan pengambilan keputusan. Yang keempat, penilaian risiko. Yaitu rasio keuangan membantu dalam menilai risiko keuangan perusahaan, termasuk kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang serta potensi kesulitan keuangan. Yang selanjutnya itu pembagian rasio keuangan pembanding rasio. Rasio pembanding rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan relatif terhadap perusahaan lain, standar industri, atau data historis perusahaan itu sendiri. Pembanding ini membantu dalam memberikan konteks terhadap angka-angka rasio keuangan sehingga penggunaan dapat membuat interpretasi yang lebih bermakna dan akurat. Berikut adalah beberapa perbandingan utama yang digunakan dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, standar industri, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rata-rata industri atau standar yang berlaku dengan industri tersebut. Yang selanjutnya, standar industri menyediakan benchmark yang membantu menilai bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang kedua, data historis, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Dan selanjutnya, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, data historis dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan kinerja dan membantu perencanaan strategis. Yang ketiga, kompetitor, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan pesaing langsung. Analisis ini memberikan perspektif tentang posisi kompetitif perusahaan dalam pasar dan efisiensi dalam operasional dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat, benchmark internal, itu menetapkan target atau tolak ukur internal berdasarkan tujuan keuangan perusahaan, anggaran, dan proyeksi. Selanjutnya, internal benchmark digunakan oleh manajemen untuk mengukur kinerja aktual terhadap target yang telah ditetapkan. Yang kelima, analisis cross, yaitu membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan dalam industri yang sama titik waktu yang sama. Analisis ini membantu memahami posisi relatif perusahaan dalam industri pada periode tertentu. Manfaat dari penggunaan pembanding rasio keuangan yaitu yang pertama, evaluasi kinerja relatif, yaitu membantu menetapkan kinerja perusahaan dalam konteks yang lebih luas, memungkinkan penilaian yang lebih akurat dan bermakna tentang bagaimana perusahaan berkinerja relatif terhadap patokan yang sangat relevan. Yang kedua yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan, yaitu membandingkan rasio keuangan dengan standar atau kompetitor, membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan itu unggul atau tertinggal, memfasilitasi perbaikan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, penilaian risiko. Pembanding membantu dalam menilai risiko keuangan dan operasional dengan melihat bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia menghadapi tantangan dibandingkan dengan patokan yang relevan. Yang keempat, penentuan target. Pembanding dapat digunakan untuk menetapkan target kinerja yang realistik dan menantang berdasarkan data industri atau komponen. Ya, baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang analisis laporan keuangan. Sekiranya ini dapat dipahami dengan baik dan jelas. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, atau kelebihan kata yang saya ucapkan dalam video ini. Demikianlah video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.